Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala rahmat pemurahan-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami hingga hari yang baru ini. Semuanya oleh karena perlindungan Tuhan yang memelihara napas, roh, tubuh, jiwa kami. Dan saat ini kami sungguh bersyukur kepadamu dan hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 29 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada kalanya manusia itu sengaja melupakan atau pura-pura melupakan sesuatu yang pernah terjadi di dalam kehidupannya. Itu sebabnya ada ungkapan yang sangat lazim kita dengar, kacang lupa akan kulitnya, di mana kacang yang telah lepas dari kulitnya tidak lagi memerlukan kulitnya, merasa bahwa dia tidak akan ada lagi hubungan apa-apa dengan kulitnya. Demikianlah gambaran yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia, bahwa ketika manusia itu berhasil, sukses, telah menjadi hebat, maka ada banyak orang yang bersengaja melupakan atau pura-pura lupa orang-orang yang telah menghantarkan dia, orang-orang yang berpengaruh dalam proses perjalanan kehidupannya hingga sampai dia pada titik tertentu. Nah, saudara-saudara, ternyata itu terjadi bukan hanya hubungan di antara manusia yang telah berhasil dengan sesama manusianya, mungkin orang-orang yang kurang berhasil, tetapi saudara, itu terjadi juga hubungan di antara manusia dengan Allah Sang Pencipta. Ketika bangsa Israel telah sampai kepada situasi di mana mereka telah menikmati limpahan berkat Tuhan, susu dan madu itu telah menjadi sebuah kenyataan dalam realitas kehidupan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang jatuh kepada kesombongan, tinggi hati, menjadi orang-orang yang tidak peduli terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Justru sebaliknya, mereka ada yang menjadi penindas, pemeras, dan lain sebagainya, sehingga mereka yang telah memiliki identitas sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, umat yang diberkati oleh Tuhan Allah, tidak nampak lagi dalam realitas kehidupan setiap hari. Saudara, justru di antara mereka ada yang mengabaikan Tuhan, melupakan Tuhan, bahwa apa yang telah mereka peroleh itu semata-mata adalah hasil karya mereka, hasil pekerjaan mereka, kehebatan mereka sebagai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang memiliki kemampuan yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Bahwa mereka lupa pada sejarahnya, mereka menjadi orang-orang yang ahistoris, lupa pada sejarah perjalanan panjang di mana sesungguhnya kehidupan mereka sebagai umat Tuhan adalah karena Tuhan itu sendiri. Namun mereka memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan apa yang sebenarnya,
bahwa ketika Tuhan memberkati mereka, ketika Tuhan membebaskan mereka, ketika Tuhan mengiring langkah mereka menjadi bangsa yang diberkati, namun ketika mereka telah menikmati berkat itu, mereka lupa, justru mereka menganggap tidak ada hubungan Tuhan dengan kita. Tuhan tidak tahu apa-apa tentang kita. Ini gambaran ilustrasi yang disampaikan oleh firman hari ini. Bagaimana mungkin tanah liat berbicara tentang tukang tanah liat itu atau tukang periuk itu? Saudara, dalam realitas kehidupan kita setiap hari-hari ini pun ini bisa terjadi. Ada banyak orang yang melupakan Tuhan, mengabaikan Tuhan, menganggap Tuhan itu tidak penting, bahwa Tuhan tidak ada hubungannya dengan manusia. Tuhan kalaupun ada, biarlah dia di singgasananya di surga, tetapi kita manusia di bumi ini bergelut dengan kehidupan kita masing-masing yang tidak ada hubungannya yang jelas antara manusia dengan Tuhan yang dianggap sebagai pencipta. Saudara, inilah kesombongan manusia. Inilah tingginya hati pikiran manusia yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, atau tidak ada peran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa ternyata apakah manusia memikirkan atau tidak memikirkan, Tuhan itu tetaplah ada, dan dia dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Apakah manusia itu mengimani atau tidak mengimani, maka Tuhan Allah itu tetaplah ada dari kekal sampai kepada kekekalan. Apakah manusia itu percaya atau tidak percaya, maka Tuhan Allah itu tetaplah ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Apakah manusia itu mengakui Tuhan itu ada atau tidak mengakui sama sekali, maka Tuhan itu tetaplah ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, bahwa sesungguhnya dalam realitas faktanya Tuhan itu adalah ada, dan cara mengetahuinya itu adalah lewat iman percaya kita kepada Dia yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kehadirannya sungguh nyata, tampak oleh mata manusia yang telah dihadirkan kepada kita, menyatakan dirinya. Karena itu ketika kita adalah ciptaannya, buatan tangan Tuhan, buatan karya Tuhan, maka kita sebagai ciptaan, maka kita sebagai buah karya Tuhan, tunduk taat kepadanya, terus datang di dalam iman, di dalam percaya, dan di dalam pengharapan, dan di dalam ketaatan kepada Dia yang telah menciptakan kehidupan kita. Manusia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan hanya sekedar merendahkan hati, tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Apa yang dikatakan oleh kitab Mazmur itu, bahwa kita ini hanyalah debu. Ketika Tuhan meniup menghembuskan, maka kita akan berlalu begitu saja tanpa bekas. Demikianlah kemahakuasaan Tuhan. Tetapi dibalik itu juga bahwa ada cinta kasih Tuhan yang memelihara kehidupan kita, sehingga kita, siapapun kita, apapun yang menjadi latar belakang kita, cinta kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, imani, percaya, dan akuilah Sang Pencipta itu yang terus mengasihi kehidupanku, kehidupanmu, kehidupan kita semua. Dan Dia juga yang memelihara hidup kita, menyediakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan terus menuntun kehidupan kita menuju kekekalan itu sendiri. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari menjalani realitas kehidupan kita setiap hari, dan terus bersama dengan Tuhan, dan terus percaya akan pemeliharaannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini, bahwa Engkaulah pencipta kami, dan kami ini adalah
ciptaanmu, buatan tanganmu, karya Tuhan. Tuhan telah membentuk kami dari kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, tuntun hati pikiran iman kami Tuhan, seluruh kehidupan kami taat tunduk kepada Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan, ketika kami sering jatuh kepada kesombongan, ketika kami sering melupakan Tuhan, mengabaikan Tuhan Allah dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami sering jatuh kepada kesombongan, menganggap apa yang ada pada kami ini semata-mata karya kami, kehebatan kami, prestasi kami, dan lain sebagainya Tuhan, yang membanggakan di tengah-tengah ukuran dunia ini. Tetapi sesungguhnya hidup kami dan apa yang ada pada kami adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan, tuntun hati kami agar terus bersyukur, tunduk, taat kepadamu. Kami akan menjalani sepanjang hari ini di dalam pemeliharaan Tuhan Allah. Berkati kami semua, pribadi lepas pribadi. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pengharapan dan iman yang teguh. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.